Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bu Wiwi dalam channel Ruang Matematikaku. Kali ini kita akan belajar tentang logaritma dan akan membuktikan sifat-sifat dari bentuk logaritma itu. Baik, kita awali dengan memahami apa itu logaritma. Nah, kalau kita mempunyai bentuk perpangkatan seperti ini, misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8, kita ingat 2 adalah basis, 3 adalah pangkat, dan 8 adalah hasil perpangkatan. Suatu saat kalau kita ingin mendapatkan basis 2, maka kita bisa mengoperasikan dengan cara akar pangkat 3 dari 8. Namun jika kita ingin mendapatkan pangkat, yaitu 3, bagaimana cara mengoperasikannya? Nah, kita akan lihat dulu bahwa ternyata untuk mendapatkan 3 tersebut ada di kalkulator tampilan saintifik ya. Ada di salah satunya di sini yaitu ini ya, logaritma. Apa itu definisinya logaritma? A pangkat B sama dengan N jika dan hanya jika A log N sama dengan B. Ini bisa juga dibaca log N basis A sama dengan B. Namun kita sepakati saja membacanya A log N sama dengan B. A yang dimaksud di sini basis dari logaritma. Jadi ini definisinya. A adalah basis. Syaratnya A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kemudian N adalah numerus. Syaratnya N lebih dari 0. Kemudian B adalah hasil dari logaritma. Yang tidak lain dalam bentuk eksponen, B itu adalah pangkatnya ya. Jadi bisa kita katakan logaritma adalah sebuah operator, mungkin ya, sebuah operator untuk mendapatkan pangkat dari sebuah bentuk perpangkatan di mana basis dan hasilnya sudah ada ya. Nah, itulah logaritma. Sebelum kita ke sifat-sifat logaritma, kita akan lihat dulu sejarah dari logaritma. Bisa dibaca sendiri. Jadi, karena pada saat itu belum ada kalkulator seperti halnya sekarang, maka oleh John Napier ini ditemukan sebuah metode yang disebut dengan logaritma, sehingga mempermudah perhitungan. Perpangkatan bisa menjadi perkalian dan perkalian bisa menjadi penjumlahan. Itulah nanti kita akan lihat di sifat-sifat dari bentuk logaritma. Oke. Nah, sebelum ke sifat-sifat, coba kita berlatih dulu bagaimana mengubah dari bentuk perpangkatan ke bentuk logaritma. Jadi ini sebagai contoh. Misalnya ada 10 pangkat 2 sama dengan 100. Maka bentuk logaritmanya adalah, nah ini untuk memudahkan basis pada bentuk pangkat, pada bentuk logaritma juga tetap basis namanya. Jadi 10 log 100 sama dengan 2. Oke, cuma selanjutnya untuk basis 10 biasanya tidak ditulis ya. Jadi cukup ditulis log 100 sama dengan 2. Oke, berikutnya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka dalam bentuk logaritma adalah bagaimana? 2 log 32 sama dengan 5. Berikutnya, berarti di sini 5 log 1/25 sama dengan negatif 2. Satu kali lagi, 16 log 8 sama dengan 3/4. Nah, ini berlaku dua arah ya. Jadi suatu saat jika kita mempunyai bentuk logaritma, maka bisa diubah ke bentuk pangkat. Kalau kita mempunyai bentuk perpangkatan, maka kita bisa ubah ke bentuk logaritma. Jadi ini jika dan hanya jika ya. Nah, oke. Nah, kemudian dari definisi eksponensial dan logaritma kita bisa dapatkan juga jika A pangkat 0 sama dengan 1, seperti contoh di atas dari definisi logaritma, maka ini berlaku jika dan hanya jika
A log 1 sama dengan 0. Untuk di bentuk logaritma dengan syarat A-nya positif dan tidak sama dengan 1 ya. Nah, jadi untuk bilangan real A positif tidak sama dengan 1, logaritma 1, maka hasilnya 0. Kemudian untuk A pangkat 1 sama dengan A yang kita sudah tahu ya. Maka kalau kita ubah ke bentuk logaritma adalah A log A sama dengan 1. Oke. Berikutnya, nah di sini juga begitu. Ini lihat sebagai sebuah nilai, satu nilai ya. Berarti bagaimana? A logaritma A pangkat N sama dengan N. Oke. Jadi yang kedua ini tadi, jika antara basis dan numerus sama, maka hasil dari logaritma adalah 1. Kemudian untuk yang ketiga, jika basis dan numerus berbentuk pangkat dengan basis sama dengan basis logaritma, maka hasilnya adalah N. Kemudian yang keempat, ini juga kita lihat sebagai satu buah nilai, maka kita bisa tuliskan bentuk perpangkatannya adalah A pangkat A log B sama dengan ini ya, sama dengan B. Oke, kita sudah mempunyai 4 bentuk logaritma beserta hasilnya ya. Bisa dipahami. Untuk selanjutnya nanti kita bisa gunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang memuat bentuk-bentuk ini. Kita lanjutkan ke pembuktian sifat-sifat logaritma. Kita mulai dari sifat nomor 1, yaitu ini. A log P kali Q sama dengan A log P ditambah A log Q. Jadi sebagaimana yang diceritakan dalam sejarah logaritma tadi, bahwa kita bisa mereduksi atau mempermudah perhitungan dari perkalian menjadi penjumlahan. Nah ini ya. Nah ini kita akan buktikan kebenarannya, yaitu dengan memisalkan A log P sama dengan M, maka dari definisi logaritma bentuk perpangkatannya adalah A pangkat M sama dengan P. Kemudian juga A log Q sama dengan N, maka kita bisa ubah juga A pangkat N sama dengan Q. Nah dari kedua kesamaan ini kita bisa kalikan ruas kiri dengan ruas kiri sama dengan ruas kanan kali ruas kanan. Kemudian dengan sifat eksponen, kita bisa ubah bagian ruas kiri perkalian dengan basis sama ini menjadi A pangkat M ditambah N sama dengan P kali Q. Nah, sekarang kita perhatikan bagian yang terakhir ini. Ya, menurut definisi logaritma tadi, maka kita bisa tuliskan pangkat M ditambah N, jadi pangkat M tambah N ini kita pandang sebagai satu kesatuan, sama dengan A log P kali Q. P kali Q juga kita pandang sebagai satu kesatuan. Nah sekarang untuk M dan N kita akan ganti ke nilai semula, karena M dan N tadi hanya pemisalan, yaitu M dengan A log P dan N dengan A log Q. Sehingga kita dapatkan bahwa A log P ditambah A log Q sama dengan A log P kali Q. Jadi ini sudah terbukti ya. Nah, untuk sifat itu berlaku dua arah ya. Jadi kita jumpai bentuk yang di ruas kiri maka bisa diubah ke bentuk ruas kanan. Sebaliknya jika kita menjumpai bentuk seperti yang ada di ruas kanan, maka kita bisa ubah ke bentuk yang ada di ruas kiri. Jadi ini dua arah ya. Nah, seperti itu untuk pembuktian sifat nomor 1. Nah sekarang untuk sifat nomor 2 ada A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Jadi di sini numerus B dipangkatkan N, maka ini sama saja dengan kita mengalikan A log B nilainya ini ya sebanyak N kali. Nah jadi ini yang dikatakan tadi bahwa perhitungan yang memuat bentuk pangkat kita bisa permudah dengan perkalian, jadi direduksi satu tingkat ya. Nah, bagaimana bisa terjadi? Kita akan lihat buktinya, yaitu kita perhatikan di ruas kiri bentuk A log B pangkat N.
Yaitu bentuk eksponensial B pangkat N ini adalah B kali B dan seterusnya sebanyak N faktor ya, sebanyak N faktor. Maka dari sifat logaritma nomor 1 di atas, yaitu pada ruas kanan ini, jika nomor ruasnya berupa perkalian, maka kita bisa ubah ke penjumlahan ya. Sehingga A log B kali B dan seterusnya sebanyak N faktor. Maka di sini menurut sifat nomor 1 tadi adalah A log B ditambah A log B dan seterusnya sebanyak N suku ya. Jadi sebanyak N suku juga. Nah, oke. Nah, sekarang akan kita kembalikan ke bentuk semula, yaitu perkalian berulang menjadi bentuk pangkat A log B pangkat N, sedangkan penjumlahan berulang menjadi perkalian sebanyak N suku atau N kali A log B ya. Nah, jadi sudah terbukti bahwa A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Jadi pangkat pada numerus menjadi pengali dari A log B, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke sifat yang nomor 3, yaitu A log P dibagi Q sama dengan A log P dikurangi A log Q. Nah, ini pembuktiannya mirip dengan sifat yang nomor 1 tadi, hanya saja tadi kali diubah menjadi penjumlahan, sekarang pembagian diubah menjadi pengurangan. Oke. Jadi pertama kita misalkan, kemudian dari dua bentuk terakhir kita bagi, dan menurut sifat eksponen ya, maka di sini kita peroleh A pangkat M dikurangi N sama dengan P per Q. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk yang terakhir ini. Dari definisi logaritma, maka pangkat M dikurangi N, jadi ini kita harus memandang sebagai satu kesatuan nilai ya, sama dengan A log P per Q. P per Q juga kita pandang sebagai satu kesatuan nilai. Oke, sampai sini sudah paham? Nah, berikutnya M dan N kita kembalikan ke nilai semula, sehingga kita dapatkan A log P dikurangi A log Q sama dengan A log P per Q. Jadi sudah terbukti juga untuk sifat yang nomor 3, logaritma bentuk pembagian dengan basis A, kita bisa ubah menjadi pengurangan dua bentuk logaritma dengan basis yang sama. Oke. Sekarang sifat yang nomor 4, yaitu A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Nah, kita misalkan A log B sama dengan M. Kemudian dengan definisi logaritma lagi, kita ubah ke bentuk pangkat, yaitu A pangkat M sama dengan B. Nah, sekarang dari bentuk terakhir ini, kedua ruas dilogaritmakan dengan basis P. P itu bilangan sembarang ya, bilangan real sembarang, asal memenuhi positif tidak sama dengan 1, karena untuk basis logaritma. Sehingga menjadi P log A pangkat M sama dengan P log B. Kemudian menurut sifat yang nomor 2 tadi, pada ruas kiri numerusnya berpangkat, maka kita bisa ubah menjadi M kali P log A sama dengan ruas kanannya tetap ya, P log B. Nah, sehingga dengan operasi aljabar kita bisa dapatkan M, yaitu P log B dibagi P log A. Sedangkan M kita kembalikan, yaitu A log B sama dengan P log B dibagi P log A. Jadi sudah terbukti juga untuk sifat yang nomor 4 ini. Kita lanjutkan dengan sifat yang nomor 5, bahwa A log B sama dengan 1 dibagi B log A. Jika kita perhatikan di sini ya, jika basis A dan numerus B, jika ditulis dalam kebalikannya, maka posisinya bertukar ya. Numerus B menjadi basis B, kemudian numerusnya menjadi A. Bagaimana buktinya? Nah, kita menggunakan sifat nomor 4 yang baru saja terbukti, yaitu kita ambil saja P sama dengan B. Ini sifat yang nomor 4 ya. P kita ganti dengan B. Nah, sehingga kita di sini mendapatkan bentuk B log B yang di awal kita sudah tahu nilainya yaitu 1.
Sehingga A log B sama dengan 1 dibagi B log A. Jadi cukup mudah membuktikannya untuk bentuk yang kelima ini. Oke, sekarang sifat yang nomor 6, yaitu basisnya dan numerusnya semuanya dalam bentuk pangkat. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N, perhatikan posisinya, sama dengan M per N kali A log B. Ya, kita buktikan. Kita misalkan A log B sama dengan P dulu. Jadi kita ubah ke bentuk perpangkatan, yaitu A pangkat P sama dengan B. Kemudian kita perhatikan ruas kiri. A pangkat N log B pangkat M, kita misalkan juga Q. Dengan definisi logaritma, untuk yang ruas kiri ini kita bisa tuliskan A pangkat N pangkat Q, hasilnya adalah B pangkat M. Jadi kita ini harus bisa memandang lagi sebagai satu kesatuan. Ini juga satu kesatuan. Oke, nah dari sini sekarang B kita ganti dalam bentuk yang ada basis A-nya ini ya, yaitu A pangkat N pangkat Q sama dengan A pangkat P pangkat M. Nah sekarang dengan sifat eksponen, bahwa kalau ada bentuk pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan, sehingga kita mempunyai A pangkat N Q sama dengan A pangkat MP. Nah, karena di sini basisnya sudah sama, maka pangkatnya adalah sama juga. Jadi kita dapatkan NQ sama dengan MP. Nah, maka Q sama dengan MP dibagi N. Dan Q kita kembalikan ke pemisalan, yaitu A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Jadi sudah terbukti juga. Oke. Nah, sekarang sifat yang nomor 7 adalah A pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N. Kalau kita perhatikan, ini memuat bentuk di nomor 6 tadi, yaitu basis dan numerusnya semua berpangkat. Tetapi di sini adalah kondisi khusus. Kita buktikan dari sifat logaritma nomor 6, yaitu A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B, yang kita sudah buktikan kebenarannya. Nah, jika A sama dengan B, artinya basis pada basis logaritma dan numerus itu sama. Jadi seperti ini ya. Maka kita bisa tuliskan A pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N kali A log A. Nah, di sini ada bentuk A log A yang di awal tadi kita sudah ketahui nilainya, yaitu 1 ya. Sehingga A pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N. Oke, sudah terbukti juga. Kita lanjutkan ke sifat nomor 8, yaitu A pangkat N log B pangkat N sama dengan A log B. Hal khusus yang kita amati di sini adalah pangkat pada basis dan numerusnya sama. Bagaimana bisa dibuktikan? Dari sifat logaritma nomor 6, yaitu ini, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B, yang sudah kita buktikan kebenarannya tadi. Jika pangkat basis dan pangkat numerus sama, jadi maksudnya M sama dengan N ya, seperti ini kita tuliskan A pangkat N log B pangkat N, maka kita tuliskan M per N menjadi N per N kali A log B. Nah, kita tahu N per N nilainya 1 ya. Nah, jadi A pangkat N log B pangkat N sama dengan A log B. Sudah terbukti juga dan bisa dipahami ya. Jadi misalnya 9 log 25, maka di sini sama aja dengan 3 log 5 nantinya ya, karena pangkatnya sama. Nah, ini. Jadi jika kita ingin menghitung 9 log 25, ini sama-sama berpangkat 2, maka kita bisa sederhanakan menjadi 3 log 5. Ini sekilas contoh saja. Oke, sudah terbukti tadi ya. Nah, sekarang
Yang terakhir sifat nomor 9, yaitu A log B kali B log C sama dengan A log C. Yang dapat kita amati pada sifat ini adalah numerus pada logaritma yang pertama sama dengan basis pada logaritma berikutnya. Kalau memenuhi kondisi ini, maka hasilnya adalah A log C. Jadi basis logaritma yang pertama, kemudian log numerus logaritma yang terakhir. Bagaimana pembuktiannya? Kita misalkan A log B sama dengan M sehingga A pangkat M sama dengan B. Nah, kemudian kita perhatikan ruas kiri A log B kali B log C. B ini kita ganti dalam A pangkat M ya, sehingga menjadi seperti ini, A log A pangkat M kali A pangkat M log C. Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat logaritma nomor 6. Maksud nomor 6 di sini khusus untuk video ini ya. Kita beri nomor 6 tadi. Kita perhatikan dua faktor ini, A log A pangkat M untuk yang pertama. Nah, di sini sebenarnya ada pangkat 1. Ya, jadi menurut sifat tadi pada faktor yang pertama ini berarti M per 1 atau M saja kali A log A. Kemudian untuk faktor yang kedua ini A pangkat M log C, C-nya juga pangkat 1, sehingga kita bisa peroleh 1 per M kali A log C. Oke. Nah, sekarang kita operasikan. M kali 1 per M adalah 1, A log A adalah 1 juga, kali A log C. Jadi, A log B kali B log C, hasilnya adalah A log C. Oke, ini terbukti untuk sifat yang terakhir nomor 9. Setelah kita membuktikan berbagai sifat logaritma, sekarang kita review kembali. Di sini kita jadikan satu, mulai dari sifat logaritma yang diperoleh dari definisi atau sifat eksponensial secara langsung tadi ya, nomor 1 sampai 4 ini. Kemudian mulai dari nomor 5 yang telah kita buktikan satu persatu tadi. Mungkin ada pertanyaan bagaimana cara menghafal dengan mudah. Nah, sebenarnya sifat-sifat ini akan hafal dengan sendirinya jika sering digunakan untuk berlatih menyelesaikan soal-soal yang memuat bentuk logaritma. Untuk pembahasan soal-soal yang memuat bentuk logaritma bisa disimak dalam video yang linknya ada di deskripsi di bawah ini ya. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan menulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.